Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rizal di sini di perkuliahan jarak jauh kelas Ekonometrika. Terkhusus untuk mahasiswa saya jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Jember. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang regresi linear berganda, namun hanya sampai pada tahapan melakukan rat pada data. Nah, kali ini kita akan membahas tentang asumsi klasik pada regresi linear berganda. Nah, untuk sebelumnya kita akan cari tahu terlebih dahulu apa sih asumsi klasik itu dan mengapa, lalu pentingnya apa. Nah, asumsi klasik sendiri adalah sebuah persyaratan statistik pada metode OLS untuk menghasilkan estimasi regresi yang bersifat BLUE, atau BLUE itu sendiri merupakan singkatan dari Best Linear Unbiased Estimator. Asumsi klasik ini berpengaruh pada koefisien dan standar error yang dihasilkan pada perhitungan regresinya. Jadi, untuk menghasilkan model estimasi yang terbaik, diperlukan asumsi-asumsi tertentu agar hasilnya menjadi estimator atau penduga yang terbaik, lalu linear dan tidak bias. Nah, apa saja isi dari asumsi klasik atau terdiri dari apa saja asumsi klasik itu? Kita akan coba bahas satu persatu. Nah, ini yang pertama adalah linearitas. Linearitas ini merupakan hubungan antar variabel yang membentuk garis lurus. Kalau kita melakukan perhitungan secara manual pada video sebelumnya, kita akan menemukan sebuah garis lurus. Kita akan membentuk garis lurus dan melakukan pemodelan. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, linearitas ini berkaitan dengan membuat fungsi persamaan yang tepat. Nah, fungsi atau persamaan yang kita inginkan adalah adanya hubungan yang membentuk garis lurus. Nah, jika dataset yang kita punya itu tidak membentuk garis lurus, maka dapat kita duga bahwa modelnya adalah tidak linear. Nah, bila kita lihat pada gambar yang ada di sini, gambar yang paling kiri sendiri itu adalah model yang linear. Sementara sisanya itu adalah model yang tidak linear. Ada yang cembung, cekung, dan ada seperti bentuk huruf S. Nah, jika asumsi linearitas ini dilanggar, maka konsekuensinya adalah koefisien dan standar error regresi itu tidak dapat diandalkan. Ya, otomatis untuk pengujian hipotesisnya juga akan menghasilkan kesimpulan yang diragukan juga gitu, untuk menduga parameter populasinya. Nah, selain linearitas, kita ada juga asumsi klasik, yaitu normalitas. Nah, normalitas di sini ini berkaitan dengan residualnya. Nah, residual di sini pada asumsi klasik harus terdistribusi normal. Nah, jika tidak normal, konsekuensinya adalah standar error akan terpengaruhi jika jumlah n-nya kecil. Namun jika jumlah n-nya besar atau jumlah observasinya itu banyak, nah sesuai dengan teorema central limit, maka akan cenderung normal distribusinya. Jadi semakin banyak data yang kita miliki, maka tendensinya atau kecenderungannya akan terdistribusi normal dengan sendirinya ya. Nah, ini juga yang menjadi acuan apakah kita nanti bisa menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. Seperti yang pernah kita bahas di kelas, jika datanya itu tidak normal, maka kita bisa menggunakan statistik non parametrik. Nah, namun yang di sini yang menjadi garis garis bawah adalah normalitas di sini bukan merupakan normalitas datanya, tapi merupakan normalitas dari residualnya. Lalu setelah uji normalitas, kita akan mencari tahu tentang heteroskedastisitas atau variance errornya konstan atau tidak. Nah, homoskedastisitas ini merupakan asumsi yang terkait dengan variance errornya. Jika kita lihat di gambar yang pertama, ini variance errornya sebarannya merata. Mulai dari kiri ke kanan, ini ya sepertinya konstan ya. Tidak ada yang misalkan di sini mepet kecil terus lalu membesar atau sebaliknya. Atau mungkin seperti ngumpul dulu di sebelah kiri terus lalu nyebar di sebelah kanan. Nah, jika kita lihat pada yang kondisi heteroskedastisitas, ini variance errornya seperti ini.
Bisa seperti ini atau bisa membentuk pola yang lainnya. Kalau ini seperti anak panah ya, kecil di sebelah kiri lalu menyebar membesar di sebelah kanan. Nah, ini adalah variance error yang tidak konstan. Nah, kalau kita bandingkan dengan gambar yang pertama, ini konstan. Dari awal sampai akhir kira-kira persebarannya masih cukup rata. Ya mungkin ada beberapa yang persebarannya terlalu ini ya, terlalu ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu untuk homoskedastisitas. Nah, untuk konsekuensinya apabila data yang kita miliki ini terjadi gejala heteroskedastisitas, maka yang terpengaruh adalah standar errornya, bukan koefisiennya. Jadi, ketika standar errornya ini yang terpengaruh, maka T statistiknya untuk pengujian hipotesisnya juga tidak bisa diandalkan untuk menduga parameter populasinya. Lalu kemudian hmm, setelah ini ada multikolinearitas. Nah, ini adalah asumsi di mana antar variabel independen, jika kita melakukan regresi berganda atau lebih dari satu variabel independen, maka antar variabel independen ini harus saling bebas, tidak bisa saling berkorelasi atau berhubungan, apalagi berkorelasi secara sempurna. Kalau kita lihat di ilustrasi di sini, yang variabel independennya atau IV1 dan 2 ini seharusnya pada kondisi yang gambar yang atas. Nah, multikolinearitas terjadi ilustrasinya seperti yang ada di gambar di bawah, di mana independen variabel 1 dan 2 ini berkorelasi secara kuat. Artinya begini, ketika ada dua variabel yang berkorelasi secara kuat, ya sebenarnya mereka seperti jadi satu, jadi seperti sama aja. Misalkan saya contohkan dengan ilustrasi seperti ini. Misalkan kalian melakukan penelitian di sebuah kampung ya. Nah, di kampung tersebut ini ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang rata-rata, gitu ya, biasa saja gitu ya. Nah, ternyata data di lapangan menunjukkan bahwa di kampung tersebut hanya orang kaya yang bersekolah tinggi. Nah, sementara variabel penelitian kalian itu ada status ekonomi dan tingkat pendidikan. Dan waktu dicek, ternyata datanya memang berhubungan erat, bahkan korelasi sempurna mungkin ya, misalkan. Nah, artinya baik status ekonomi maupun tingkat pendidikan sebenarnya adalah satu kesatuan secara estimasi statistik ya. Jadi hanya orang-orang kaya yang memang tingkat pendidikannya tinggi. Seperti otomatis gitu ya. Kalau kaya ya sekolahnya tinggi. Ini misalkan dalam kampung tersebut ya. Nah, status ekonomi dan tingkat pendidikannya ini yang secara statistik ternyata sama saja. Mereka ada membentuk uh, seperti jadi satu gitu ya. Ini yang mungkin kita sebut dengan singularity. Jadi seperti bergabung dan tidak ada bedanya. Dan ini sangat mengganggu uh, koefisien dan standar errornya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari regresi tersebut bisa jadi tidak dapat diandalkan, gitu. Kurang kurang tepat untuk bisa menghasilkan kesimpulan yang 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 benar gitu. Atau terjadi bias mungkin. Nah, ini biasanya bisa diduga eh, saat R square-nya terlalu tinggi. Ini bisa kita duga bisa mengandung multikolinearitas. Tapi jika itu terjadi, sebenarnya kita kembalikan lagi ke teori sih. Apakah memang status ekonomi dan tingkat pendidikan adalah sesuatu yang berbeda gitu. Tapi kita kembalikan lagi ke teorinya. Kalau memang berbeda ya kita tidak perlu repot-repot eh, membuat itu atau membuang salah satu variabelnya. Kita laporkan apa adanya. Lalu setelah multikolinearitas ini ada autokorelasi. Nah, autokorelasi ini terjadi pada data time series, di mana terdapat korelasi antara variabel ke I dengan observasi ke I-1 atau observasi sebelumnya. Misalkan ini ya, data sampel ke 20
periode ke-20 ini dipengaruhi oleh data observasi di periode ke-19. Kalau kita lihat di sini ada beberapa titik-titik yang berdekatan. Nah, dua titik berdekatan. Nah, ini kemungkinan dan ini ada banyak dan ini kemungkinan ada gejala autokorelasi. Nah, maka dari itu kita perlu diuji terlebih dahulu. Nah, autokorelasi sendiri ini berpengaruhnya pada standar errornya, seperti heteroskedasitasnya juga. Itu berpengaruh hanya pada standar errornya. Nah, itu tadi berbagai uji asumsi klasik pada regresi linear berganda yang menggunakan basis OLS atau ordinary least square. Nah, pelanggaran pada salah satu, sebagian, atau seluruh asumsi klasik membuat hasil regresi ini kurang dapat diandalkan dalam menduga parameter populasinya. Ya, begitu juga dengan kesimpulan pengujian hipotesisnya. Nah, sehingga hasil regresi hanya berlaku pada sampel, bukan pada populasi. Maka dari itu, hasil regresi linier yang tidak memenuhi syarat asumsi klasik ini kesimpulannya tidak dapat digeneralisasi. Ya memang perlu treatment-treatment khusus atau metode statistik lain selain OLS untuk menangani masalah-masalah asumsi klasik. Hingga semuanya terbebas dari pelanggaran asumsi klasik. Namun menurut saya tidak perlu terlalu dipaksakan sedemikian rupa, apalagi sampai memanipulasi data ya, agar bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Nah, penelitian kalian itu tetap sah, walaupun ada pelanggaran-pelanggaran asumsi klasik tersebut. Nah, asumsi klasik sendiri itu lebih berguna atau lebih tepat jika digunakan pada penelitian yang memang bertujuan untuk membuat model prediksi yang akurat. Misalkan asumsi kita membuat model-model prediksi yang tentang perekonomian, tentang pergerakan harga yang kita memang membutuhkan keakurasi yang tingkat tinggi, kita butuh asumsi klasik. Tapi ketika hanya melakukan sebatas pengujian hipotesis, lalu mengambil kesimpulannya, apalagi bagi kita peneliti pemula ya, ada baiknya tidak perlu terlalu dipaksakan terpenuhi semua asumsi klasiknya. Ya jika terpenuhi semua ya alhamdulillah, jika enggak ya tidak perlu terlalu dipaksakan. Eh, Cukup cari apa ya istilahnya, mungkin pembenaran tertentu ya, mengapa hal itu terjadi. Nah, bisa saja dosen kadang menanyakan bagaimana asumsi klasiknya. Kalau asumsi klasiknya itu tidak terpenuhi, itu sebenarnya semata-mata karena ingin penelitian dari mahasiswanya itu lebih baik. Barangkali ada yang kurang tepat misalkan dari metodenya, lalu pengambilan datanya, atau mungkin instrumennya, misalkan dari kuesionernya, itu kurang baik sehingga menghasilkan input data yang nggak karu-karuan. Jadi akhirnya asumsi klasiknya tidak terpenuhi. Begitu. Nah, itu kita perlu teliti lebih dalam pada bagian yang itu. Bisa saja itu karena kesalahan atau kurang baiknya instrumennya ataupun metodologinya. Sehingga datanya memang acak-acak. Ya otomatis jelas asumsi klasiknya juga tidak akan terpenuhi kalau datanya memang acak-acak. Nah, oleh sebab itu kita cek lagi memang kalau memang metodenya sudah benar, instrumennya sudah baik dan menghasilkan data yang masih belum bebas sepenuhnya terhadap asumsi klasik, ya ada baiknya tidak perlu terlalu dipaksakan. Karena sebenarnya penelitian kalian itu sudah cukup sah untuk diuji hipotesisnya dan diambil kesimpulannya. Namun dengan segala kekurangan bahwa kesimpulannya tidak dapat digeneralisasi. Sudah cukup itu saja. Kalau kita sudah advance atau sudah lebih ahli dalam melakukan penelitian, oke kita bisa mengupayakan treatment-treatment tertentu untuk bebas asumsi klasik dan juga mungkin menggunakan metode lain yang lebih tahan terhadap asumsi klasik. Oke, cukup dulu untuk video kali ini. Untuk proses mendeteksi dan melakukan pengujian asumsi klasik ada di video berikutnya dengan menggunakan stata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.